Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hafiza Pradolopi dengan NIM 2009-110017 dengan dosen pengampu Bapak Sukamariko SHMH dalam mata kuliah Hukum Penitensier yang pada kesempatan kali ini akan menjawab soal ujian akhir semester. Nah, langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai hubungan hukum penitensier dengan lembaga pemasyarakatan. Nah, hukum penitensier sendiri itu berhubungan dengan segala peraturan mengenai sistem hukuman dan sistem pembinaan. Nah, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 10 KUHP itu terdapat jenis-jenis pidana yang terbagi atas pidana pokok dan juga pidana tambahan. Nah, di dalam pidana pokok sendiri terdapat satu jenis pidana yang seringkali kerap kita dengar yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan itu sendiri, yakni pidana penjara. Nah, oleh karena itu, hubungan hukum penitensier dengan lembaga pemasyarakatan erat kaitannya disebabkan oleh pengaturan pidana penjara tersebut. Nah, adapun menurut J.M. van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum penitensier sendiri merupakan hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja, dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan. Lembaga pemidanaan yang dimaksud salah satunya ialah lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai tempat akhir dari terpidana setelah hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadapnya. Dan di lembaga inilah hukum penitensier ini berlaku. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 2 menyatakan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat. Nah, kita lanjut pada soal yang kedua, mengapa Indonesia masih memberlakukan pidana mati? Nah, hukum pidana merupakan hukum yang bersifat nestapa. Dari beberapa jenis hukuman yang diatur di dalam KUHP, hukuman mati sendiri merupakan hukuman terberat dibandingkan dengan hukuman pidana lainnya. Nah, adapun alasan pemerintah Indonesia masih memberlakukan hukuman mati ialah karena pemerintah percaya bahwa hukuman mati ini lebih efektif untuk menciptakan rasa takut dan lebih memberikan efek jera untuk melakukan kejahatan tersebut sehingga akan mengurangi pelaku kejahatan di negara Indonesia. Nah, meskipun terdapat banyak pro dan kontra dalam penjatuhan pidana mati ini, namun tidak semua kejahatan itu dapat dijatuhkan pidana mati. Nah, batasannya itu terdapat pada kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, di mana pembatasan ini juga telah diatur di dalam konvensi-konvensi internasional. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu mengenai RUU KUHP. Nah, RUU KUHP sebagai identitas hukum pidana baru yang berkesesuaian dengan falsafah bangsa yaitu Pancasila tentunya harus memperhatikan berbagai aspek sebelum disahkan, baik dari sisi filosofis, yuridis, sosiologis maupun politis. Oleh karena itu, sebelum DPR RI mengesahkan RUU KUHP, menurut saya ada baiknya dilakukan evaluasi dan revisi secara menyeluruh mengenai pasal-pasalnya, terutama pasal-pasal yang kontroversial, baik yang bersifat multitafsir, pasal karet ataupun kabur, maupun pasal-pasal yang memicu tindakan over pengkriminalisasian yang berlebihan bagi masyarakat. Yang mana seharusnya RUU KUHP ini harus mampu menerapkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dengan melibatkan masyarakat untuk memberi masukan terhadap RUU KUHP saat ini. Sehingga ketika RUU KUHP ini disahkan nanti sebagai hukum pidana baru di Indonesia, akan lebih sesuai dan lebih bersatu dengan KUHP dan hukum pidana yang dicita-citakan bangsa Indonesia selama ini. Mungkin itu saja jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester hukum penitensier ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.